Pernah nggak sih kalian ngerasa capek? Capek ngelihat sistem yang hancur, hukum yang bisa dibeli, elit yang makin serakah, dan orang-orang kecil yang terus diinjak? Di saat-saat putus asa kayak gini, masyarakat kita, bangsa Nusantara, selalu punya satu obat penenang yang dikonsumsi turun-temurun selama ratusan tahun. Sebuah mitos tua, sebuah ramalan sakral. Ramalan tentang datangnya Sang Ratu Adil, sosok Satrio Piningit. Kita semua didongengi dari kecil bahwa Satrio Piningit ini adalah ksatria, berkuda putih, pahlawan suci yang bakal turun dari langit, bawa kedamaian, ngeberantas korupsi, dan bikin negara ini gemah ripah lo jinawi, makmur, dan sejahtera seketika. Indah banget kan? Terlalu indah malah. Tapi malam ini, kita bakal merobek dongeng pengantar tidur itu. Coba kita pakai logika sejenak dan masuk ke sisi sejarah yang jauh lebih gelap. Gimana kalau selama ini kita salah mengartikan ramalan tersebut? Gimana kalau sosok yang selama berabad-abad ditunggu-tunggu bangsa ini sebenarnya bukanlah pahlawan yang membawa kedamaian, melainkan algojo tanpa ampun yang datang untuk menghabisi kita semua? Welcome to the dark side of our history. Siapkan mental kalian, karena setelah nonton video ini, kalian mungkin gak akan pernah lagi mau berdoa agar Satrio Piningit cepat datang. Karena sebelum kita bisa membahas masa depan yang indah, kita harus bertanya, seberapa banyak darah yang harus ditumpahkan untuk membersihkan negara ini dari dosa-dosanya? Jawabannya mungkin jauh lebih banyak dari yang bisa kalian bayangkan. Untuk paham seberapa gelap sebenarnya konsep Satrio Piningit, kita nggak bisa cuma baca tafsir modern di internet. Kita harus balik ke masa lalu. Jauh ke belakang ke era Prabu Joyoboyo di Kerajaan Kediri, sekitar abad ke-12. Banyak orang mikir, Joyoboyo nulis ramalan jangka Joyoboyo ini saat lagi duduk santai di singgasana sambil makan buah anggur. Salah besar, man. Era itu adalah era berdarah. Joyoboyo naik takhta setelah konflik saudara yang brutal di Kediri. Ramalan ini lahir bukan dari lamunan siang bolong, tapi dari observasi traumatis tentang siklus kehancuran manusia. Ketika Joyoboyo bicara tentang zaman kehancuran, dia nggak pakai perumpamaan. Dia bicara soal realita politik yang busuk. Ramalan jangka Joyoboyo itu pada dasarnya adalah survival guide atau panduan bertahan hidup untuk menghadapi akhir zaman versi Nusantara. Dan di tengah kaos itulah, nama Ratu Adil atau Satrio Piningit muncul. Tapi pertanyaannya, apakah seorang Ratu Adil bisa menyelesaikan kekacauan absolut dengan cara berdialog, dengan cara damai? Dalam logika sejarah manapun, revolusi yang mengubah total struktur masyarakat nggak pernah terjadi tanpa tumbal nyawa. Kalian mau negara yang bersih dari elit korup? Elit korup itu punya tentara, punya uang, punya kekuasaan. Ratu Adil yang berani mencabut mereka dari akarnya, nggak mungkin seorang pasifis. Dia haruslah seorang monster yang lebih menakutkan dari para elit itu sendiri. Dia harus menjadi destroyer sebelum bisa menjadi builder. Tapi yang bikin merinding, bukan cuma soal gimana Ratu Adil ini menghancurkan para elit. Kalau kita bedah teks dari Pujangga Besar Ronggowarsito, ada sebuah frasa yang sangat mengerikan tentang era sebelum Sang Satrio datang. Era yang mungkin sedang kita jalani tepat detik ini. Kita maju ke abad ke-19. Ada satu pujangga besar dari Keraton Surakarta, namanya Raden Ngabehi Ronggowarsito. Dia nulis sebuah karya epik judulnya Serat Kalatidha. Di dalam serat ini, dia menciptakan satu istilah yang sangat populer sampai sekarang, zaman edan. Amenanggi zaman edan, euhaya ing pambudi, melu edan noratahan, yentan melu anglakoni, boya keduman melik, kaliren wekasanipun. Kalian pernah dengar terjemahannya? Intinya gini, mengalami zaman gila serba salah bertindak. Ikut gila nggak tahan, tapi kalau nggak ikut gila, nggak bakal kebagian apa-apa, akhirnya mati kelaparan. Sering banget kata zaman edans ini dipakai orang buat nyindir koruptor atau kelakuan seleb di sosmed. Tapi mari kita kupas lapisannya lebih dalam.
Ronggowarsito nggak lagi nulis kritik sosial biasa. Dia sedang mendeskripsikan sebuah distopia psikologis. Sebuah keadaan di mana moralitas sudah mati total. Coba kalian bayangin, kalian hidup di sistem di mana berbuat baik itu bukan cuma diremehkan, tapi justru mengancam nyawa kalian. Kalian mau jujur di tempat kerja, kalian dipecat, diboikot, keluarga kalian kelaparan. Satu-satunya cara untuk survive adalah dengan ikut menjadi monster, ikut menyuap, ikut menjilat, ikut menipu. Zaman Edan adalah era di mana kegilaan menjadi kewarasan baru. Kalau seluruh masyarakat sudah terinfeksi virus kegilaan ini, kalian pikir Satrio Piningit yang turun bakal sekadar ceramah ngingetin kita buat tobat? Nggak mungkin. Dalam hukum alam yang brutal, ketika sebuah hutan sudah sepenuhnya digerogoti penyakit dan hama yang mematikan, satu-satunya cara menyelamatkan ekosistem adalah dengan membakar seluruh hutan itu sampai jadi abu. Dan disinilah kita masuk ke rahasia terbesar yang paling dihindari oleh para pengamat budaya. Alasan sebenarnya kenapa sosok ini disebut Piningit. Pernah kepikiran nggak kenapa dia disembunyikan sedemikian rupa? Bukan karena dia suci, tapi karena dia terlalu berbahaya. Kata piningit berasal dari bahasa Jawa yang artinya dipingit, disembunyikan atau dirahasiakan. Narasi mainstream selalu bilang, oh, Tuhan menyembunyikan identitas Satrio Piningit demi melindunginya dari orang-orang jahat. Logika ini cacat. Kalau dia adalah sang penyelamat yang punya kekuatan absolut dari Yang Maha Kuasa, buat apa dia takut sama elit politik busuk? Kenapa harus sembunyi? Sekarang coba kita ganti sudut pandangnya. Mari kita pakai kacamata psikologi dan militer. Kalian tahu apalagi yang disembunyikan dan dipingit dalam fasilitas rahasia yang terkunci rapat. Senjata nuklir, senjata biologi, sesuatu yang daya hancurnya sangat masif. Sampai-sampai kehadirannya di ruang publik tidak diizinkan sebelum tombol Doomsday benar-benar harus ditekan. Satrio Piningit disembunyikan bukan untuk melindunginya dari kita. Dia disembunyikan untuk melindungi kita dari dia. Bayangkan Satrio Piningit sebagai manifestasi, shadow atau sisi bayangan dari alam bawah sadar kolektif bangsa ini. Psikolog Carl Jung pernah bilang, semua hal buruk yang ditekan, disembunyikan, dan nggak diakui oleh sebuah masyarakat akan menumpuk di alam bawah sadar. Dan suatu saat, tumpukan kegelapan itu akan meledak keluar menjadi monster. Bangsa kita sudah ratusan tahun menekan rasa marah, rasa kecewa, dendam atas ketidakadilan, korupsi yang dibiarkan, dan hukum yang tumpul ke atas. Semua rasa sakit itu berkumpul, berinkubasi, memadat, dan akhirnya membentuk satu entitas. Itulah Satrio Piningit versi gelap. Dia bukan manusia suci utusan dewa. Dia adalah akumulasi dari dendam ratusan juta jiwa yang terbuang. Dia adalah karma bangsa ini yang berwujud manusia. Dan ketika masa pingitannya selesai, ketika dia akhirnya dikeluarkan dari kotaknya, dia nggak akan datang membawa bunga. Dia akan datang membawa arit, pedang, dan api. Lalu gimana cara dia beraksi? Apakah dia langsung muncul secara magis? Enggak, Javanisme punya alur yang sangat spesifik dan sangat gore tentang proses transisi ini. Sebuah fase yang disebut goro-goro. Dan tahukah kalian, 7 tahapan Satrio sebelum ksatria terakhir ini mungkin adalah 7 tahapan penderitaan yang harus kita bayar lunas? Dalam banyak tafsir modern soal ramalan Ronggowarsito, perjalanan menuju titik terang bangsa ini dibagi menjadi 7 era kepemimpinan yang sering diasosiasikan dengan 7 kesatria. Dari Satrio Kinunjara Murwakengkan yang sering diartikan sebagai Soekarno, si pemimpin yang keluar masuk penjara, sampai Satrio Pinandito Sinisian Wahyu, sang Ratu Adil yang dijanjikan. Kita selalu diajari untuk mengagumi transisi ini. Oh, ini adalah proses bangsa menjadi dewasa. Bullshit. Coba kita lihat sejarah dengan jujur. Setiap perpindahan kesatria ini, setiap perpindahan kekuasaan di Nusantara, apakah pernah terjadi dengan damai dan pelukan hangat? Nggak pernah. Dari Orde Lama ke Orde Baru, berapa juta nyawa manusia yang hilang?
Darah membasahi sungai-sungai di Jawa, Bali, dan Sumatera. Itu bukan sekadar transisi politik, man. Itu adalah ritual pengorbanan skala nasional. Tumbal untuk pergantian zaman. Dari era kekayaan Orde Baru, Satrio Mukti, Wibawa Kesandung, Kesampar, Soeharto yang akhirnya jatuh, menuju era reformasi, apa yang terjadi? Kerusuhan Mei 98, penjarahan, pembakaran, pemerkosaan, tragedi kemanusiaan yang bekas lukanya belum hilang sampai detik ini. Polanya selalu sama. Dalam mitologi Jawa, sebelum Satrio Piningit yang sejati muncul, semesta harus masuk ke fase goro-goro. Kalau kalian pernah nonton pertunjukan, wayang kulit sungguhan, bukan versi yang dipotong buat turis, adegan goro-goro itu mengerikan. Alam semesta digambarkan mengamuk. Gunung meletus, lautan meluap ke daratan, langit gelap, wabah penyakit menyapu desa-desa, dan tatanan sosial hancur lebur. Orang kehilangan kewarasan, anak melawan bapak, pemimpin memakan rakyatnya sendiri. Alam sedang melakukan kalibrasi ulang, sistem reboot. Dan sistem reboot dalam skala alam semesta selalu memakan korban jiwa yang nggak terhitung jumlahnya. Satrio Piningit yang terakhir. Satrio Pinandito Sinisian Wahyu sering ditafsirkan sebagai ksatria, berhati pendeta yang mendapat wahyu dari Tuhan. Kedengarannya suci, kan? Tapi mari kita ingat kembali sejarah agama-agama dan mitologi dunia. Apa bentuk wahyu pembersihan dari Tuhan di masa Nabi Nuh? Banjir bandang yang menenggelamkan miliaran makhluk. Apa bentuk pembersihan di kisah Sodom dan Gomora? Hujan meteor dan belerang. Dalam agama Hindu, Kalki, avatar terakhir, Vishnu yang turun di akhir zaman. Kali Yuga digambarkan datang dengan pedang menyala untuk membantai semua manusia yang berhati iblis sebelum memulai siklus dunia yang baru. Jadi kalau Satrio Piningit turun membawa wahyu, jangan bayangkan wahyu itu berupa pencerahan batin yang damai. Wahyu itu bisa saja berupa perintah eksekusi mati untuk sebuah peradaban yang sudah gagal. Nah, di titik ini biasanya penonton mulai berpikir, wah bagus dong. Biar dikasih pelajaran tuh koruptor-koruptor, mafia tanah dan pejabat zalim. Tapi tunggu dulu, kalian yakin pisau sang algojo cuma akan memotong leher mereka? Jangan-jangan, kitalah yang sebenarnya sedang masuk ke dalam daftar eksekusi. Inilah puncak dari kegelapan mitos Satrio Piningit. Kesombongan terbesar kita sebagai masyarakat adalah merasa bahwa kita adalah korban. Kita selalu memposisikan diri sebagai orang baik yang ditindas oleh sistem jahat. Kita menuntut hadirnya Ratu Adil untuk menghukum mereka. Tapi coba jujur sama diri sendiri. Kalau keadilan absolut itu benar-benar turun ke bumi, keadilan yang tidak bisa disuap, tidak kenal kompromi, dan tidak punya rasa kasihan, apakah kalian yakin kalian aman? Kita marah lihat pejabat korupsi triliunan. Tapi berapa banyak dari kita yang nyogok waktu bikin SIM? Kita benci nepotisme. Tapi giliran kita butuh kerjaan, siapa dari kita yang nggak nanya, ada ordal nggak bro? Kita teriak-teriak soal keadilan sosial di Twitter atau TikTok, tapi kita diam aja waktu tetangga kita kelaparan, atau waktu kita asik ngebully orang sampai depresi cuma demi konten. Zaman edan itu bukan cuma milik elit di atas sana. Zaman edan itu ada di dalam DNA keseharian kita. Kita semua berpartisipasi dalam pembusukan moral negara ini, entah sadar atau enggak. Keadilan yang dibawa Satrio Piningit adalah pedang bermata dua, and it doesn't give a damn about your excuses. Kalau dia datang membawa timbangan absolut, dia nggak peduli kalian korupsi triliunan atau korupsi 10.000 perak. Korupsi adalah korupsi. Dosa adalah dosa. Dalam versi yang lebih gelap ini, Satrio Piningit bukan datang untuk melawan penguasa tiran demi membela rakyat kecil. Dia datang untuk menghukum semuanya, penguasa yang tiran dan rakyat kecil yang bermental maling. Tidak ada yang selamat dari goro-goro yang dia bawa. Pembersihan yang dia lakukan nggak memandang bulu. Kenapa? Karena untuk membangun sebuah utopia yang benar-benar baru, masyarakat bermental budak, licik, dan munafik nggak bisa diikutkan. Gen dan mentalitas zaman edan itu harus diputus total, dan satu-satunya cara memutus rantai itu, dalam literatur mitologi manapun, adalah dengan pemusnahan massal.
membersihkan bumi dari manusia-manusia berjiwa korup, sekecil apapun korupsinya. Apakah kalian yakin punya track record sebersih itu untuk lolos dari pengadilannya? Jadi, setelah mendengar semua kemungkinan brutal ini, pertanyaan terbesarnya bukanlah kapan dia datang, tapi apakah kita sanggup menanggung konsekuensi jika doa kita agar dia datang akhirnya dikabulkan oleh semesta. Mitos Satrio Piningit adalah mahakarya psikologis bangsa kita. Ia adalah harapan yang menyala di tengah gelapnya keputusasaan. Tapi seperti halnya api, kalau kalian terlalu dekat, ia tidak lagi menghangatkan. Ia akan membakar kalian hidup-hidup. Mungkin cara terbaik membaca ramalan Joyoboyo dan Ronggo Warsito bukanlah dengan pasif menunggu turunnya sang ksatria pahlawan. Mungkin naskah kuno itu adalah sebuah peringatan keras, a warning, bahwa jika kita tidak segera membereskan kekacauan kita sendiri, jika kita terus membiarkan moralitas kita busuk dan menikmati zaman edan ini, maka alam semesta akan mengirimkan tangan besi untuk meriset semuanya secara paksa. Dan percayalah, kalian tidak ingin berada di sini ketika tombol reset itu ditekan. Satrio Piningit versi gelap bukanlah sosok pahlawan super yang bakal kalian elu-elukan. Dia adalah nightmare, mimpi buruk yang kita panggil sendiri lewat jutaan keegoisan yang kita lakukan setiap harinya. Jadi malam ini sebelum kalian tidur, tanyakan pada diri kalian sendiri, apakah kalian benar-benar mau Satrio Piningit datang esok hari? Atau sebenarnya kalian sedang berdoa agar dia menunda kedatangannya supaya kalian punya sedikit waktu lagi untuk memperbaiki diri? Alright guys, itu tadi sedikit deep dive kita ngebongkar sisi gelap dari ramalan Satrio Piningit yang selama ini sengaja dibungkus dengan pita manis supaya kita nggak ketakutan. Gimana menurut kalian? Apa kalian tim yang percaya Ratu Adil itu bakal bawa damai secara instan? Atau kalian setuju kalau pembersihan itu pasti butuh tumbal yang berdarah? Coba drop teori liar atau opini kalian di kolom komentar di bawah. Aku bakal baca dan hard opini yang paling gila. Dan buat kalian yang emang candu banget ngebahas sisi gelap dari mitologi, dark history, konspirasi sejarah Nusantara, sampai urban legend yang jarang banget berani dibahas orang di luar sana, kalian udah nemu channel yang tepat. Langsung aja tekan tombol like kalau kalian merasa pikiran kalian terbuka sama video ini. Dan jangan lupa buat subscribe serta nyalain lonceng notifikasinya. Karena kedepannya, kita bakal terus menggali misteri dan mitologi Nusantara yang lebih dark, lebih mind-blowing, dan pastinya berdasarkan data dan literatur yang nggak pernah diajarin di buku sejarah sekolah kalian. Terima kasih udah berani masuk ke sisi gelap bersama aku malam ini. Jangan lupa untuk tetap waras di zaman edan ini. Stay curious, stay safe, and I'll see you in the next nightmare.